kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Sehingga walaupun ada angin panas, ada ketakutan, ada kekhawatiran di depan kami tetap bisa menjadi damai. Kami tenang Tuhan, hanya dekat Allah saja kiranya kami tenang. Sebab daripada mula kekuatan kami, hanya Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami tidak akan goyah. Haleluya Tuhan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Mari saudara Selalu sampaikan kepada Yesus, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus hari ini menyatakan, menerangi firman ini. Mari merespon firman Tuhan. Kita membuka hati kita di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan menuntaskan seri kita tentang Steps Toward Spiritual Stability. Langkah-langkah menuju kepada stabilan rohani. Dan kita sudah belajar dari mulai living in harmony, joy, lalu kemudian ada ucapan syukur, ada kerendahan hati, ada doa, ada sukacita, lalu ada pikiran yang ilahi. Nah hari ini kita akan tutup dengan ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Puji Tuhan, ketaatan saudara. Nah saya mau mulai dengan statement ini sebagai kesimpulan dari seri kita. Kestabilan rohani itu dalam hidup murid Kristus dihasilkan dari sikap yang saleh, pola pikir yang sesuai dengan firman, dan perilaku yang saleh. Sama-sama katakan sikap, pola pikir, dan perilaku. 1, 2, 3. Sikap yang saleh, pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, dan perilaku yang saleh. Jadi kita sudah belajar ketika kita belajar tentang living in harmony, bagaimana kita bisa akur satu sama lain, sehati, sepikir. Itu adalah sikap hati, menjaga persekutuan, menjaga kesatuan, dan kemudian kita hidup dengan sukacita, dengan iman. Lalu kita memiliki sikap yang rendah hati, yang ikhlas. Walaupun ada orang yang mungkin kita berbuat baik, dia nggak mau berterima kasih, ya kita ikhlas. Dia berterima kasih ya puji syukur. Tetapi kalaupun tidak, kita nggak merasa, aduh kenapa sih dia kayak gini? Ya jangan, itu ikhlas. Lalu kemudian kita belajar tentang sikap iman. Sikap yang penuh dengan damai sejahtera. Setelah kita bicara sikap yang menjadi dasar menentukan naiknya kita perlu pola pikir. Dan pola pikir ini didasarkan kepada firman Tuhan. Tetapi tidak cukup kita hanya punya sikap dan kemudian pola pikir di dalam pikiran kita. Kalau tidak dipraktekkan jadi gaya hidup nggak ada gunanya. Kita hanya akan menjadi penipu-penipu yang ulung. Yakobus mengatakan kalau kamu membaca firman tetapi kamu mengamat-amati firman dan kamu tidak melakukannya, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Jadi nggak usah pakai iblis yang menipu saudara. Hanya dengan dengar firman, datang ke gereja, dengar firman, dia bilang, oh bagus ya firman ya, rekam-rekam sedikit nggak apa-apa. Tapi tidak lakukan, kita sedang membantu iblis. Kita sedang membuat pekerjaannya lebih ringan. Dan banyak orang datang ke gereja tapi tertipu setiap hari. Karena dia tidak mau melakukan. Jadi tetap harus ada sikap, pola pikir, dan praktek hidup. Ada amin. Nah kita akan tutup dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 9. 1, 2, 3. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar,
Dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Rasul Paulus, kita tahu kenapa ini menjadi fokus kita menjadi stand firm. Karena di ayat sebelumnya dia mengatakan, ayo berdiri kokoh, ayo berdiri teguh. Ayo kita menjadi stabil secara rohani. Tetapi dia ngomong begitu bukan dari lagi dia di dalam ruang belajarnya yang penuh AC. Atau lagi di tempat kerjanya yang dari atas tingkat yang paling tinggi. Lalu dia melihat punya pemandangan yang bagus. Enggak. Kita tahu bahwa konteks daripada Filipi pasal yang pertama. Dia sedang dipenjara. Dipenjara dalam tahanan rumah. Tetapi dia dibelenggu, dirantai kepada Praetorian itu atau penjaga istana yang menjaga tawanan-tawanan istana. Dia terbelenggu di kiri dan kanan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, dia mengatakan, ayo kita berdiri teguh. Rasanya kok kayaknya bertolak belakang dengan keadaan. Kita mengatakan, haleluya Tuhan, Engkau adalah sumber sukacitaku. Sementara di depan, kita gajian gak ya? Akhir bulan. Gimana ya nanti anak saya masih bisa sekolah enggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, tetapi kemudian kita mesti mengatakan, Tuhan aku akan berdiri teguh. Tuhan aku percaya janjimu. Kita seperti tadi kita katakan, aku percaya janjimu. Tuhan engkau berdaulat. Nah, hari ini kalau kita mendengar firman ini, saya berdoa bahwa ini akan menjadi jawaban dan bekal kepada kita. Awan panas itu akan datang, saudara. Awan panas itu akan datang melewati kehidupan setiap orang percaya. Pertanyaannya, saudara mau jadi apa? Mau jadi semak bulus, semak belukar yang kemudian ditimpa oleh angin dan menggelinding gak tahu kemana? Atau saudara akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air? Pilihan ada pada kita. Tapi kalau kita mau tertanam, kita mesti perhatikan ini. Ada sikap, ada pola pikir, dan ada praktek hidup. Nah kenapa? Di tengah-tengahnya ada pikiran. Kenapa ini menjadi penting? Karena saudara, pikiran tidak akan pernah bisa diceraikan dengan tindakan. Thoughts can never be abstracted from action. Tidak ada orang yang punya tindakan asal jadi itu nggak ada. Selalu dia pasti punya pikiran. Dia dikendalikan oleh pikirannya. Hanya orang bodoh dan binatang saja yang dikendalikan oleh rangsangan, stimulus, oleh impuls, gejolak. Itu sebabnya kita tahu kalau seseorang itu dikatakan pembunuhan berencana, pasti ini hukumannya berat. Kenapa? Karena dia memikirkan. Premeditated murder itu adalah pembunuhan yang dipikirkan berulang-ulang. Dia sudah rancang itu. Saya berkali-kali melayani di penjara gitu ya. Ngobrol sama orang-orang yang ada warga binaan ini. Kalau pulang mereka pasti ada pikiran balas dendam. Dan itu tiap hari diputar sama dia tuh. Kalau saudara nonton Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13. Nah di penjara itu kan dia rancang semuanya. Mau 20 tahun kayak dia di penjara. Wah 20 tahun dia sekolah untuk mikirin bagaimana caranya. Lepasin ini bagaimana. Ini bagaimana mendapatkan kembali apa yang hilang itu. Atau bagaimana saya membalas dendam kepada orang. Itu yang diputar terus. Sehingga ketika dia menjadi orang yang berdarah dingin membunuh itu bukan hasil satu hari. Enggak. Itu karena dipikirin terus. Nah kalau Allah ingin kita berpikir untuk bertindak benar. Iblis pun akan mulai mengoyok-oyok pikiran saudara. Supaya saudara bisa bertindak kacau. Karena ini prinsipnya. Thoughts can never be abstracted from action. Nah saudara, mari kita lihat 3 hal tentang bagaimana kita hidup di dalam ketaatan. Bahwa kestabilan rohani dihasilkan dengan melatih ketaatan. Sama-sama katakan melatih. Nah
Coba kita lihat kembali ayat 9a ini. Apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima dan yang telah kamu dengar dan yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Nah, kata lakukan di dalam bahasa asli itu praso. Praso, P-R-A-S-S-O. Praso dalam bahasa Yunani. Praso ini tidak sama dengan poieo. Lakukanlah artinya just do it. Bukan. Tapi practice this. Nah itu, jadi dia pakai beda ya. Dia nggak bilang, ayo coba lakukan. Tapi praktekkan ini, latihlah ini sampai berulang-ulang sehingga kamu menjadikannya sebagai kebiasaan hidup. Jadi saudara, beda antara practice music, latihan musik, dengan praktek kebenaran. Ada bedanya. Kalau orang praktek yang dipakai dalam kata praso, yaitu gambaran yang paling tepat itu seorang dokter atau seorang pengacara, lawyer, yang berpraktek. Kan ada dokter yang gak praktek ya. Ada lawyer yang lulus sekolah hukum tapi gak pernah praktek. Yang ini enggak, dia lulus sekolah hukum, dia lulus sekolah kedokteran, dan dia ikut ujian profesi, lalu dia buka praktek. Dia berpraktek sebagai dokter, dia berpraktek sebagai lawyer. Orang yang seperti ini, Paulus memakai kata seperti itu soalnya. Yaitu kamu melakukan itu sampai jadi gaya hidup. Ini beda dengan orang yang main piano, orang yang main gitar. Ayo kamu mau ngapain? Aku mau latihan gitar. Sama-sama sih biasanya kalau dalam bahasa Inggris dia bilang I want to go for music practice. Ya, music practice. Tapi orang yang main drum tidak memiliki gaya hidup drummer. Ada nggak gaya hidup drummer? Ada nggak gaya hidup seorang pianis? Yang pianisnya itu mempengaruhi cara dia makan. Mempengaruhi teman-temannya. Mungkin kalau pianis ada teman-temannya ya sekelompok pianis-pianis. Tetapi apakah kemampuan bermain piano, kemampuan bermain gitar, kemampuan bermain alat musik mempengaruhi nggak gaya hidupnya? Belum tentu. Tapi beda dengan dokter. Sekolah, habis itu dia koskap itu bisa muter-muter 2 tahun itu. Lalu setelah dia lulus, apakah boleh langsung praktek? Nggak bisa, ujian profisiensi dulu. Setelah dia ujian profisiensi, dinyatakan lulus, baru dia dapat surat izin praktek. Nah setelah itu baru dia boleh buka praktek. Tetapi apakah dia baru pertama ngukur stetoskop? Enggak. Sejak dia awal, dia sudah lakukan, dia pindah-pindah bagian. Dari mulai bedah, ke anak, ke anestesi, terus dia pindah. Dan setiap hari dia lakukan itu. Dan kita lihat kalau Bapak Ibu yang punya teman dokter, masuk ke rumah dokter. Biasanya langsung dikasih sendal. Bersih. Di wastafelnya pasti ada antiseptik. Jauh sebelum ada COVID, pasti ada antiseptik di rumah dokter. Kenapa? Itu lifestyle. Kalau lawyer, semua yang lawyer tahu ini, pasti kena mah dia. Selalu di kantongnya itu pasti ada itu obat mah. Kenapa? Karena kerjanya enggak, lama sekali kerja bisa sampai malam, meeting-meeting terus, duduk lupa makan. Jadi semua lawyer itu kalau dibuka tasnya itu selalu pasti ada obat mah. Atau obat pencernaan. Atau dia sakit pencernaan. Kenapa? Simple. Gaya hidup. Bahwa praktek yang dia lakukan itu menjadi gaya hidupnya. Ini yang Rasul Paulus katakan. Semua yang telah kamu dengar, semua yang telah kamu pelajari, semua yang telah kamu gumuli, praktekkanlah itu. Hidupilah itu. Jalanilah itu sampai membentuk gaya hidupmu dan siapa kamu. Jadi kegagalan orang Kristen itu bermuara dari ini. Tidak adanya sikap, pola pikir, dan praktek hidup yang saleh. Gak bisa cuma 2. Oh aku gak sekolah Alkitab, gak apa-apa. Tapi pola pikirmu mau gak diatur oleh firman? Mau gak dibentuk oleh firman Tuhan?
Mau gak engkau berpikir seperti berpikir firman Tuhan? Bersikap. Tetapi walaupun dua hal ini saudara sudah kerjakan, tapi gak pernah dipraktekkan. Akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Kita tetap akan diangkat sebagai orang Kristen yang gagal. Saudara-saudara sekalian, nanti di pengadilan terakhir, apa yang kata Yesus ketika dia mengusir pemuka-pemuka agama darimu? Enyahlah engkau, aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan firman-Ku. Kamu gak praktek firman itu. Boleh ke gereja, boleh kursus Alkitab, tapi gak pernah praktis. Gak pernah dikerjakan. Gak pernah ada niat pulang dari hari Sabtu, aku mau lakukan firman ini sepanjang minggu ini. Bagaimana caranya punya pikiran yang bersih, punya pikiran yang teratur, punya pikiran yang berdisiplin, gak pernah. Maka jangan heran kalau gagal. Tetapi ada satu orang yang dia baru bertobat, lalu dia bilang begini, Pak, aku mau melakukan firman. Oh, puji Tuhan. Lalu tadi saya tanya, gimana? Aduh, ternyata berat juga ya Pak. Berat juga ternyata. Kamu udah lakukan belum? Sudah Pak. Saya bilang gini, puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Aku lagi berat-berat begini kok bilang puji Tuhan? Iya, berarti Tuhan sedang bekerja dalam hidup kamu. Tapi kebanyakan orang begini, ketika melakukan firman lalu berat, memang bukan nih, memang bukan gua nih cocoknya jadi melakukan firman. Aku gak mau deh melakukan firman, kayaknya bukan deh, firman salah deh kayaknya ini. Salah saudara, itu cara salah berpikir. Karena yang berpikir benar adalah ketika saya sedang kesulitan melakukan firman, saya mesti bersyukur. Artinya Tuhan kamu sedang bekerja dalam saya. Amin saudara. Tuhan sedang bekerja. It works. Sama seperti kalau saudara lagi baru pertama puasa. Siapa yang baru pertama puasa punya pengalaman? Waktu baru pertama puasa, disuruh puasanya sampai dari pagi sampai sore lah ya. Gak makan 2 kali. Saya ingat teman saya ini, saya ajak dia, orang saya muridkan ini baru belajar puasa. Ayo puasa ya. Dari malam sampai sore. Oh ya, makan malam terakhir mau jam berapa terserah kamu, saya bilang. Oke, tapi besok pagi gak boleh makan siang jangan. Nanti sore lagi baru makan. Jadi 2 kali aja skip. Itu pun 6 jam dia tidur kan. Tidur ya. Wah dia kira-kira jam 3 dia telepon saya. Aduh, aku kayaknya udah mau mati nih. Hah? Kok mau mati? Kenapa kok mau mati? Aduh lemes banget. Udah mulai pusing nih. Udah mulai nanar nih. Udah mulai banyak penglihatan-penglihatan yang saya munculin. Apa? Penglihatan apa? Capcay, ayam goreng. Ya elah. Saya bilang kamu gak mati. Udah minum air aja, minum air. Kamu gak mati. Aduh kayaknya saya udah mau mati. Enggak, minum air aja kamu. Saudara-saudara, saya bilang it works karena tubuh kamu gak terbiasa. Jangan bilang, aduh karena saya pusing, aduh rasanya saya gak cocok nih puasa. Bukan begitu responnya. Justru, it works. Sedang bekerja berarti. Haleluya. Maka besok saya lakukan lagi. Besok saya lakukan lagi. Besok saya lakukan lagi. Udah 1 minggu, udah biasa kan? Udah biasa kan? Kalau saudara yang berpuasa itu lebih dari 1 hari, jangan langsung puasa seminggu, mati saudara. Saya gak sarankan juga. Puasa seminggu sekali aja dulu. Puasa seminggu sekali. Saya dorong saudara, puasa seminggu sekali. Misalnya hari Jumat gitu ya, atau hari Rebo. Mau doa kan? Ambil puasa. Nanti saudara akan rasa setiap hari Rebo saudara gak mau makan. Karena sudah dipraktis, tubuhmu akan bilang, Rebo, perut, jangan minta makanan. Hari ini puasa. Lakukan. Saudara akan terbiasa dengan itu. Saya udah terbiasa. Makan nanti 18 jam baru makan. Perut saya udah gak minta apa-apa. Kenapa? Sederhana.
Saya nggak lakukan itu 1 hari. Saya lakukan itu udah 1 tahun. Practice, practice, practice. Ada yang mengatakan practice will make you perfect. Jangan percaya itu. Saudara nggak akan jadi sempurna dengan praktek. Practice just makes you permanent. Coba kalau prakteknya misalnya ini main golf ya, atau main piano. Stroke-nya salah, pukulannya salah, pencetannya salah. Dipraktekin terus 1 tahun begitu. Apa yang terjadi? Saudara memiliki pukulan atau pencetan yang salah. Dan salahnya permanen. Practice will never make you perfect, just makes you permanent. Kalau saudara mau praktek yang benar, lakukanlah berulang-ulang supaya permanen kebenarannya. Tapi kalau saudara melakukan yang salah, permanen juga kesalahannya. Mari putuskan untuk kita memilih praktek hidup yang saleh. Ini menarik saudara. Karena waktu saya mempersiapkan firman ini gak pernah saya pikirin. Bagaimana sikap yang saleh itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Pikiran yang saleh dikerjakan oleh firman. Jadi ada agen-agen yang berbeda nih. Sikap yang saleh seperti misalnya membuat hati yang bersih, penuh sukacita, rendah hati, penuh dengan syukur, ikhlas. Itu semua dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Itu Allah Roh Kudus membentuk sikap. Membentuk pikiran itu dikerjakan oleh firman Allah. Pikiran kita diubah oleh firman. Kedua pihak ini bertindak seperti polisi. Bertindak seperti polisi. Saya berikan gambaran seperti ini. Jadi polisi itu kalau dia lihat ada orang mau maling. Dia diemin dulu gak? Enggak. Kalau didiemin nanti abis itu hilang, langsung hilang. Polisi baru kabur gitu. Aduh, ini mohon maaf mungkin polisi India yang kayak gitu ya. Yang benar adalah, makanya kalau di Amerika orang takut lihat polisi. Langsung takut mau berbuat jahat. Karena mereka selalu apa? Antisipatif, kalau melihat ada kejahatan saja yang sudah mulai rada-rada orang ini mulai mencurigakan, dideketin langsung. Dideketin langsung. Saudara perhatikan kalau saudara di airport, kalau di Amerika gitu. Orang yang mukanya mencurigakan, langsung dideketin. Dideketin langsung sama TSA. Badannya gede-gede lagi kan. Plus anjing lagi. Kenapa? Because they want to stop doing bad things. Mereka mencegah kejahatan terjadi. Bukan kejahatan sudah datang, sudah terjadi, baru kemudian diberesin. Enggak. Dia mencegah supaya kita tidak mengalami kejahatan. Nah demikian dengan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam sikap hati kita, lalu dengan firman di dalam pikiran kita, dua pihak ini mencegah kita kalau kita mau jatuh dalam dosa. Nanti bulan berikutnya kita akan belajar mengenai disiplin firman Tuhan. Coba lihat bagaimana Yesus menang atas pencobaan. Di bukit pencobaan itu. Lapar kan? Iblis bilang, kalau kamu Tuhan, coba rubah batu ini jadi roti. Siapa yang suruh Yesus di bukit pencobaan itu? Roh Kudus. Setelah dibaptis, dia penuh Roh Kudus melarikan dia dikatakan. Ke bukit pencobaan itu. Jadi Roh Kudus yang bertindak di situ. Roh Kudus yang bekerja 40 hari, sampai kemudian laparlah Yesus, muncullah si setan. Lalu setan mulai menggoda dia. Apa hasilnya? Yesus cuma ngomong apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Dia kutip kitab Ulangan. Perhatikan. Kerjasama antara Roh Kudus dengan firman Allah seperti seorang polisi yang bekerja sama untuk menghentikan kejahatan terjadi. Saudara-saudara, kita bersyukur Roh Kudus tinggal kepada kita, bukan untuk gaya-gayaan sekedar untuk supaya saudara getar-getar berbahasa lidah, bukan. Tapi dia dengan firman bertindak untuk menghentikan kamu dari kejahatan. Dari jatuh kepada pencobaan. Kalau kamu cuma punya Roh Kudus, nggak punya firman. Oh habis kita tetap. Tetap habis.
Jadi jangan sombong. Oh, aku sudah penuh Roh Kudus. Good. Terus otakmu dipenuhin apa? Ini bukan. Kalau ini baru kamu akan bisa punya satu keyakinan. Ketika iblis datang, ada tertulis. Dan dia akan pergi. Gak usah pakai kayu salib gitu. Gak lari dia sama kayu salib. Jangan percaya film eksorsis. Taruh Alkitab. Iblis gak lari dikasih begini. Dia guru Alkitab kok. Di beberapa sekolah-sekolah teologi, iblis juga jadi guru Alkitab. Disuruh belajar firman, tapi suruh gak boleh percaya. Jangan lakukan. Pikirin aja. Dialektika saja. Tapi jangan lakukan. Dia ada di mana-mana kok. Jadi jangan mau saudara merasa, oh dia biasa, dia kecil. Apalagi kalau saudara pikir dia cuma sekedar monster kecil, lucu, imut. Saudara, dia ingin saudara percaya itu. Tapi Alkitab berkata dia licik, dia jahat. Dia ingin membunuh kita dan membinasakan kita. Bayangkan seorang pembunuh berdarah dingin, psikopat. Biasanya pintar-pintar ya psikopat itu ya. Intelektualnya tinggi, intelijensinya tinggi, cerdas-cerdas itu psikopat. Bayangkan iblis itu kayak psikopat. Bukan kayak preman pinggir jalan gitu loh. Yang teriak-teriak gak karu-karuan. Bukan. Hati-hati. Jangan mau tertipu dengan gaya yang digambarkan oleh Hollywood tentang iblis. Bukan begitu iblis. Iblis itu seperti psikopat, pinter-pinter. Dan masuk lewat cara yang paling subtle, yang paling halus. Kamu tidak sadar kamu sedang digiring sama dia. Kamu gak sadar emosimu sedang menggiring kamu pergi ke neraka. Kamu gak sadar musik-musik yang kamu gemuli itu menggiring kamu menjauh dari Tuhan. Buku-buku yang kamu baca, input-input yang kamu dapatkan sedang menggiring kamu ke sana. Buktinya ini. Paulus bilang apa? Kami mematahkan setiap siasat orang, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat, ini pekerjaan polisi tadi kan? Kami menangkap, kami menaklukkan pikiran-pikiran apa itu? Yang menentang Allah. Dalam bahasa aslinya nih, lofty ideas. Seperti filsafat-filsafat yang tinggi. Yang bahasanya dipikirin aja susah saudara. Orang kagum-kagum dengan filsafat-filsafat seperti itu. Padahal sebenarnya itu filsafat yang menentang keangkuhan akan Allah. Menentang kedaulatan Tuhan. Meninggikan keangkuhan manusia. Paulus jelas bilang, kami memiliki senjata. Senjata itu gunanya untuk mematahkan siasat si iblis. Dari mana saudara akan tahu siasat iblis? Dari sini. Seorang penyelidik dan penyidik polisi. Mereka dididik lama loh. Di Sukabumi, di Cipayung situ sekolahnya. Kalau dia menjadi penyidik, dia memang praktek terus menerus sampai gaya hidupnya itu curigaan terus sama orang. Kalau saudara ketemu sama orang reskrim, bawaannya curiga. Bukan jahat, karena mereka terbiasa dan terlatih untuk membedakan. Motif orang, niatan orang, maksud-maksud, skema-skema. Paulus mengatakan, kami mematahkan siasat itu. Kalau ada kebenaran, maka kebenaran itu akan membuat kita stabil. Yang membuat kita tidak stabil adalah dosa. Katakan dosa membuat saya tidak stabil. Karena firman Tuhan mengatakan di mana ada kebenaran ditegakkan, di situ ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Itu buah daripada kebenaran. Jadi ketika kebenaran itu ditegakkan, maka menghasilkan damai sejahtera, tranquility. Mau damai sejahtera? Jangan lari dari kesumuan hidup. Tegakkan kebenaran firman. Kamu akan mendapatkan damai. Lari ke firman.
lari kepada kebenaran, kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Nah, di mana tempat damai dan kebenaran dan sejahtera itu ketemu? Hanya di kayu salib. Di kayu salib, kebenaran, standar Allah bertemu dengan damai sejahtera Allah. Yang membuat kita bisa berdamai dengan Dia. Saudara mau pergi ke pantai yang paling indah pun belum tentu dapat ketenangan. Karena belum tentu di sana ada kebenaran. Tapi waktu saudara pergi ke kayu salib, ke salib Kristus, engkau melihat di sana ada kebenaran, karena standar Allah ditegakkan, tapi juga ada damai sejahtera. Yang karena Kristus menanggungnya semua di sana, kita bisa punya relasi yang baru dengan Yesus Kristus. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Yakobus 3:18 mengatakan, buah yang terdiri dari kebenaran ketika ditaburkan dalam damai akan membawa atau untuk mereka yang membawa damai. Di mana ada praktek hidup yang saleh, di situ akan ada kepuasan, kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan stabilitas rohani. Kedua, praktek hidup saleh berakar pada pengajaran para rasul. Paulus mengatakan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat. Pelajari, terima, dengar, lihat. Dari siapa? Dari Paulus. Karena waktu itu kan belum ada Alkitab. Ya toh? Belum ada perjanjian baru kan? Dari mana mereka punya? Apa yang menjadi sumber mereka? Perjanjian lama. Gulungan-gulungan. Tapi gak semua juga, gulungan itu mahal saudara. Mahal sekali satu gulungan itu. Satu kali saya pergi ke Cape Town di Afrika Selatan, pergi mengunjungi sinagoga. Dan saya ketemu sama rabinya, ngobrol, saya bilang saya pendeta dari Indonesia, lagi ada conference. Dan saya ngobrol sama dia, boleh saya lihat gulungan kitabmu? Karena itu seperti kayak altar. Dia bilang, oh silakan. Saya gak akan pegang, Anda aja buka. Saya cuma bilang gini, berapa harga gulungan kitab yang paling mahal yang Anda miliki? Dia bilang, dia tunjukin satu. Dia pegang, dia cium. Dan dia bilang, ini gulungan kitab Pak. Cuman satu kitab, Yesaya, karena panjang. Harganya 30.000 US dollar. Hampir 450 juta. Hampir setengah M. Mahal. Paulus waktu itu belum ada banyak kitab. Jadi dari mana mereka belajar? Dari apa yang diajarkan Paulus secara lisan, apa yang dihidupi oleh Paulus, apa yang dia praktekkan. Itu yang diikutin. Makanya jangan kaget Paulus mengatakan gini, ikut aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Dia pakai kata apa ini? Imitate me. Tirulah aku sebagaimana aku meniru Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan tiru Markus kalau Markus sedang tidak mengikut Yesus. Jangan. Jangan kultuskan pendeta. Jangan. Paulus berani ngomong gitu karena dia bilang, sebagaimana aku mengikut Kristus. Itu yang kamu ikutin. Bukan bagaimana bajunya Pak Markus ya. Gimana rambutnya? Gimana sepatunya? Bukan. Saudara-saudara, Paulus bilang di dalam Kisah Rasul 20 ayat 20. Dia berkata, sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua itu kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan rumah. Jadi ini contoh umum nih, ini contoh umum di muka umum. Dan di kelompok-kelompok kecil, di kelompok pemuritan. Jadi gereja itu bukan cuma ibadah hari Sabtu, Minggu atau ibadah raya. Tapi yang penting juga bagaimana kita di dalam kelompok-kelompok kecil. Men's meeting, women's meeting, women's fellowship. Di mana kita belajar firman Tuhan di kelompok yang lebih kecil. Praktek hidup yang saleh itu dihasilkan melalui proses pemuritan yang terus menerus dan organik. Bukan, oh ya aku udah lewat kelas.
Aku udah jadi murid, belum tentu. Karena pemuridan bukan diselesaikan dengan kelas-kelas semata-mata. Tapi dengan hubungan, berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, melakukan sesuatu bersama-sama. Sehingga dari situ kita akan melihat, oh begini caranya ya. Bapak ini merespon situasi, ibu ini merespon situasi. Aku mau belajar dari itu. Begitu cara kita hidup dalam pemuridan. Jadi ketaatan itu dilatih. Ketaatan itu kita kembangkan dengan kita dimuridkan. Tapi yang ketiga bahwa praktek hidup saleh membuat Allah menjaga kita dengan damai sejahtera. Saya tutup dengan ayat ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera. Di sini Allah diperkenalkan sebagai apa? Allah damai sejahtera. The God of peace. Apakah nama Tuhan cuma the God of peace? Tidak. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah alam semesta. Dia Allah penyembuh. Dia Allah gembala. Tapi kenapa di sini setelah kamu lakukan semua dari ayat 2 sampai dengan ayat 9, maka Allah damai sejahtera. Sederhana. Karena yang sedang dia perkenalkan kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan, goncangan, untuk mereka bisa berdiri teguh, kamu perlu berkenalan dengan Allah damai sejahtera. Allah yang akan menjadi sumber ketenanganmu. Allah yang akan menjadi sumber ketentraman hidupmu, ketentraman hatimu. Allah itu akan datang kepadamu. Jadi ada tanggung jawab kita Bapak Ibu. Apa tanggung jawab kita? Pastikan sikap hati kita benar. Pikiran kita sesuai dengan firman. Kita lakukan setiap hari firman Tuhan itu. Dan Allah akan menjagai kita dengan damai sejahtera yang daripadanya. Ini mungkin sesuatu yang akan menjadi pengingat kita dalam seri ini. Saya membaca biografi-biografi hamba-hamba Tuhan. John Wycliffe, Martin Lloyd-Jones, Calvin, Martin Luther. Saya menemukan kesamaan di sini. Karakteristik universal atau umum dari orang-orang yang dipakai Tuhan sepanjang sejarah manusia adalah mereka berdisiplin dan hidup dalam keteraturan. Ada berbeda, ada yang pinter sekali, akademisi, ada yang enggak. Ada yang tukang ledeng, tapi bangkitin orang mati lebih banyak daripada akademisinya. Tapi semuanya punya ciri yang sama. Mereka berdisiplin di dalam firman. Mereka hidup di dalam keteraturan. Teratur apa maksudnya? Teratur seturut dengan firman Tuhan. Bukan hidup sembrono. Bukan hidup asal-asalan. Disiplin. Mendisiplinkan pikiran kita. Ketika salah, kita bertobat. Dengan seorang hamba Tuhan jalan. Naik mobil. Mereka tertawa, senang semuanya. Tiba-tiba dia lihat, stop. Semua kaget. Kenapa? Semua bertobat. Kenapa? Kita gak bikin salah apa? Bertobat. Karena satu jam ini, baru saya sadar, tidak ada satupun yang kita sebutkan tentang Tuhan dan tentang Dia, karyanya, dan apa yang Dia kerjakan. Sehingga tidak ada satupun dari mulut kita sepanjang 1 jam ini yang berkata, terpujilah Tuhan. Saya bilang, wow. Bikin saya gemetar saudara. Ternyata even di dalam perjalanan. Karena Ulangan mengatakan, ajarkanlah firman. Pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau di rumah, pada waktu engkau di ladang, ajarkanlah firman ini. Wow. Saya berdoa biarlah kiranya ini akan membangun roh takut akan Tuhan kepada kita semua. Untuk kita mengatakan, Tuhan aku mau. Kami mau terhubung kepada Engkau Tuhan. Kami mau firman-Mu yang berdaulat itu bukan hanya kami ketahui di pikiran kami. Tapi
tapi kami praktekkan setiap hari. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami mengucap syukur ada anugerah yang kami bisa terima di dalam Kristus. Haleluya. Thank you Lord. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hari ini kami memutuskan untuk terhubung dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, kuasailah hati kami sehingga menghasilkan sikap-sikap yang ilahi. Oh Yesus, firman Allah yang hidup, bentuklah pikiran kami menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Sehingga kami bisa berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Yang mulia, yang agung, yang benar, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itu yang akan kami pikirkan Tuhan. Tapi hari ini kami juga memutuskan untuk menjalaninya setiap hari. Mempraktekkannya. Walaupun tidak mudah, tapi kami memutuskan untuk percaya. Tuhan, Engkau pasti memampukan kami. Sehingga Kristus terbentuk di dalam hidup kami. Sehingga orang bisa melihat Kristus nyata di dalam hidup kami. Dan berkatilah umat-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus.